Halo Sobat Museum, bertemu kembali bersama saya Arca. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 buah arca yang terdapat dalam vitrin masa klasik ini berdasarkan kajian ikonografi. Nah, dalam kajian ikonografi, ketika kita akan menganalisis sebuah arca, maka akan dimulai dari atas kepala hingga ujung kaki. Arca pertama yang akan saya jelaskan kepada sahabat museum adalah arca Siwa Mahadewa berdiri ini. Jika sahabat perhatikan, warna arca ini terlihat seperti warna kehijau-hijauan kan? Akan tetapi, warna hijau ini bukanlah warna alami dari arca tersebut, melainkan warna yang dihasilkan dari sebuah jamur yang menempel pada arca ini yang disebut sebagai jamur patina. Patina merupakan jamur yang suka hidup pada benda logam yang sudah berumur tua. Akan tetapi, patina ini juga sangat membantu ketika kita akan menjelaskan kronologis waktu dari suatu benda logam yang sudah berusia tua atau kuno. Nah, yang pertama akan saya jelaskan adalah arca Siwa Mahadewa. Nah, siapa itu Siwa dan kenapa Mahadewa? Siwa merupakan salah satu dari Trimurti atau 3 dewa utama dalam agama Hindu yang memiliki tugas sebagai pelebur. Akan tetapi, Siwa memiliki banyak manifestasi atau bentuk. Nah, salah satunya adalah Mahadewa, seperti yang diarcakan di belakang ini. Kenapa Mahadewa? Karena ketika Siwa diarcakan sebagai Mahadewa, maka dia di situ sebagai dewa tertinggi. Kenapa dewa tertinggi? Dan kenapa ditemukan di Indonesia atau di Lombok? Karena agama Hindu yang berkembang di Indonesia dan juga mungkin di Lombok adalah aliran Siwa Siddhata atau aliran yang pemuja Siwa. Pengarcaan Siwa dalam bentuknya sebagai Mahadewa merupakan pengarcaan yang paling sering ditemukan di Indonesia. Contohnya seperti di Candi Prambanan. Akan tetapi, Siwa juga diarcakan sebagai Bhairawa, Ardhaniswari, dan Harihara. Nah, arca Bhairawa ditemukan di Candi Singosari, Harihara ditemukan di Candi Simping, dan Ardhaniswari banyak ditemukan di Bali. Kita kembali ke arca Siwa Mahadewa yang berada di Museum Nagri Nusa Tenggara Barat ya. Sekarang saya akan menjelaskan secara ikonografis mulai dari kepala hingga kaki. Nah, saya akan mulai menjelaskan ya. Dari pertama itu adalah arca Siwa Mahadewa ini dibuat dalam posisi berdiri atau dalam bahasa Sanskertanya disebut sama bangga. Nah, kedua, arca ini memiliki 4 tangan atau dalam bahasa Sanskerta disebut catur buja. Catur berarti 4, buja berarti tangan. Dari keempat tangan arca ini, 3 diantaranya memegang sebuah atribut atau laksana yang menandakan dia sebagai seorang dewa. Nah, pada tangan kanan belakang arca ini, dia memegang camara atau kebut alat. Sedangkan pada tangan kanan depannya, dia memegang kendi atau kamandalu. Pada tangan kiri belakang arca ini, dia memegang sebuah aksamala atau tasbih. Sedangkan pada tangan kiri depannya, dia membentuk suatu simbol atau mudra atau sikap tangan yang disebut apana merigi atau mukura. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pada sahabat mulai dari bagian kepala dan wajah dari arca Siwa Mahadewa. Bisa dilihat pada bagian kepala dan wajahnya terdapat beberapa item seperti mahkota atau makuta dan juga jenis rambut. Nah, jenis rambut atau makuta bisa juga disebut mahkota yang digunakan oleh arca ini berjenis jata makuta. Jata makuta umumnya memang digunakan oleh Dewa Siwa, akan tetapi dewa-dewi yang terkait dengan Dewa Siwa biasanya juga menggunakannya seperti Dewa Ganesha dan Dewi Durga. Jika dilihat lebih teliti lagi pada arca Dewa Siwa ini, pada bagian pundaknya terdapat beberapa pilihan rambut yang berjuta hingga ujung pundaknya. Pilihan rambut inilah yang menjadi salah satu ciri khas dari gaya seni masa Mataram kuno atau Syailendra yang berkembang pada abad 8 hingga 10 Masehi. Nah, jika dilihat lebih jeli lagi, wajah dari arca Dewa Siwa ini sangatlah halus penggambarannya. Hal ini juga merupakan ciri-ciri dari gaya seni arca pada masa Mataram kuno atau arca dengan gaya seni Syailendra. Selanjutnya kita akan berlanjut ke bagian muka ya. Bisa dilihat secara teliti pada bagian tengah dahi terdapat titik. Nah, titik itu disebut sebagai trinetra atau mata ketiga. Nah, mata ketiga ini adalah salah satu ciri khas dari Dewa Siwa dan sekali lagi digunakan juga oleh pantheon yang berkaitan dengan Dewa Siwa seperti Dewa Ganesha dan juga Dewi Durga. Yang terakhir akan kita bahas pada bagian kepala arca adalah anting-anting atau bisa juga disebut subang atau kundala. Nah, pada arca Dewa Siwa ini terlihat anting-antingnya cukup mewah dan raya.
Bagian selanjutnya yang akan saya jelaskan pada sahabat adalah bagian badan, di mana pada bagian badan ini cukup banyak atribut atau busana yang dia kenakan dan juga perhiasan yang dikenakan oleh arca ini. Pertama, bisa kita lihat arca ini mengenakan kelat bahu. Kelat bahu adalah gelang yang digunakan pada bagian lengan atas. Uniknya, arca Dewa Siwa ini mengenakan kelat bahu atau keura dalam bahasa Sanskerta yang berjumlah 2, di mana keura yang dikenakan pada bagian atas berbentuk segitiga dengan hiasan bunga-bungaan, sedangkan pada bagian bawah yang berada di dekat siku menggunakan keura atau kelat bahu yang berbentuk polos. Selanjutnya, pada bagian leher kita bisa lihat dia menggunakan kalung atau dalam bahasa Sanskerta disebut hara berjumlah 1 susun. Tetapi 1 susun ini terlihat sangat mewah ya, sangat besar gitu. Bisa dilihat dia berbentuk segitiga dengan berbagai macam bentuk permata yang disatukan menjadi satu dan berbentuk segitiga. Item terakhir yang ada pada bagian badan arca Dewa Siwa ini adalah tali kasta atau upawita. Umumnya arca Dewa Siwa itu menggunakan upawita ular atau juga disebut Yacervawita. Akan tetapi arca Dewa Siwa ini tidak menggunakan tali kasta berbentuk ular, melainkan tali kasta dari benang yang lebar. Nah, bagian terakhir yang akan kita bahas adalah bagian bawah badan hingga kaki. Bisa dilihat pada bagian bawah badannya terdapat berbagai macam perhiasan atau berbagai macam hiasan yang berkaitan dengan busana yang digunakan pada masa tersebut. Pertama, bisa dilihat pada bagian pinggangnya terdapat beberapa hiasan seperti uncal. Uncal adalah hiasan yang menjuntai ke depan paha hingga ke lutut. Bisa dilihat pada arca ini, pada bagian ujung uncal terdapat hiasan seperti pilingan bunga. Pada bagian atasnya terdapat beberapa pilihan uncal yang berkaitan dengan sampur. Nah, sampur itu terlihat pada bagian samping. Sampur atau bisa juga disebut sebagai selendang merupakan kain yang diikatkan pada pinggang. Nah, biasanya simpul dan ujung dari sampur tersebut akan berada di bagian kiri atau kanan paha bagian luar. Bisa dilihat pada arca ini, sampurnya itu berada di bagian paha luar. Nah, hiasan terakhir di pinggang adalah kati banda atau bisa juga disebut sebagai ikat pinggang, di mana jenis ikat pinggang ini sangat banyak. Pada arca Dewa Siwa ini terlihat ikat pinggangnya berbentuk untaian batu permata dengan beberapa hiasan emas di depannya. Selanjutnya bisa dilihat arca ini menggunakan kain yang panjang hingga atas mata kaki. Pada bagian tengahnya terdapat lepit atau lipatan yang biasanya disebut wiru atau wiron. Hiasan terakhir yang terdapat pada arca ini berada di kakinya, yaitu gelang kaki atau juga disebut pada lauya. Pada lauya pada arca ini bisa lihat berbentuk polos, tidak memiliki hiasan, akan tetapi berbentuk tebal dan besar. Selain arca Dewa Siwa yang berdiri ini, di Museum Negeri NTB juga terdapat arca Dewa Siwa yang sedang duduk di atas Padmasana ganda atau tempat duduk berbentuk bunga Padma ganda. Nah, posisi duduknya ini disebut Karyaka Asana atau posisi bersila. Bisa kita lihat pada kedua arca ini memiliki beberapa kemiripan, seperti sama-sama memiliki catur buja atau 4 tangan, menggunakan jata makuta sebagai mahkota, dan juga beberapa laksana yang sama. Pada bagian tangan kanan belakang, arca ini memegang sebuah laksana yang disebut sebagai camara atau pengencer lalat. Bisa kita lihat, kedua arca ini memegang laksana yang sama pada tangan kanan belakang. Pada tangan kanan depan, arca ini memegang suatu laksana tapi belum bisa diidentifikasi karena tidak terlihat dengan jelas. Selanjutnya, pada tangan kiri bagian belakang, arca ini memegang kamandalu atau kendi, sama seperti arca sebelumnya juga sama memegang kamandalu. Sedangkan pada bagian tangan kiri depan membentuk suatu mudra atau sikap tangan yang disebut arcandra mudra. Mengenai busana dan juga perhiasan yang dikenakan oleh arca Dewa Siwa yang duduk ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan arca Dewa Siwa yang berdiri, sama-sama memiliki kalung atau hara, kankana atau gelang tangan, keura atau kelat bahu, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas konsepsi Dewa Siwa dalam manifestasinya sebagai Mahadewa. Ketika Dewa Siwa dimanifestasikan sebagai Mahadewa, berarti dia menjadi dewa utama dalam suatu pemujaan, dalam satu bangunan suci seperti candi. Maka dia akan ditempatkan di Garbhagraha atau di aula suci atau di ruangan paling suci dalam bangunan tersebut.
Ketika Dewa Siwa dimanifestasikan sebagai Mahadewa, maka dia tidak hanya sebagai dewa pelebur saja, akan tetapi dia juga menjadi 3 Trimurti yang sebelumnya, yaitu sebagai dewa pencipta, menciptakan segalanya, dewa pemelihara, memelihara segalanya, dan juga sebagai pelebur atau membuat kembali sebelum penciptaan. Nah, selanjutnya sahabat, kita akan berlanjut kepada arca terakhir yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu arca Dewi Durga dalam manifestasinya sebagai Mahisasura Mardini atau pembinasa iblis Asura.